Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mardiah Alwagia, NIM 2302055010005, Angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Di video ini, saya akan menjelaskan rangkuman yang saya buat untuk melengkapi tugas UTS Dasar Telekomunikasi, yaitu rangkuman 7 materi yang terdiri dari 1. Konsep dasar telekomunikasi, 2. Alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan dari radio, ketiga, modulasi analog dan modulasi digital, yang keempat, teknik komunikasi digital, yang kelima, ada pemancar dan penerima radio, yang keenam, ada jaringan komputer. Yang ketujuh, saluran transmisi. Adapun itu, yang pertama ada konsep dasar telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem, yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem telekomunikasi sendiri terdiri dari pengirim, pemancar, penerima, tujuan, media transmisi, dan informasi. Yang kedua, ada alokasi frekuensi dan mekanisme perambatan dari radio. Frekuensi radio atau radiofrekuensi adalah frekuensi yang digunakan sebagai carrier atau pembawa pada komunikasi radio, tepatnya komunikasi non-fisis. Sebagai carrier, maka sinyal RF ini dipancarkan oleh antena transmitter dan ditangkap kembali oleh antena receiver untuk selanjutnya diolah guna memperoleh informasi yang dibawanya. Yang ketiga ada modulasi analog dan digital. Modulasi analog terdiri dari amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Selanjutnya ada modulasi digital. Modulasi digital terdiri dari amplitude shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Modulasi analog mengubah amplitude, frekuensi, atau phase sinyal gelombang kontinu untuk menyandingkan informasi, menghasilkan rentang nilai yang kontinu. Modulasi digital menggunakan sinyal diskrit, seperti kode binar, untuk mengirimkan informasi dengan mengubah amplitude, frekuensi, atau phase gelombang pembawa. Yang keempat, ada teknik komunikasi digital. Komunikasi digital adalah konsep-konsep penting dalam komunikasi digital, termasuk internet dan juga mencakup elemen-elemen yang tidak ada pada internet, seperti CD-ROM, multimedia atau perangkat lunak komputer, virtual reality atau gambar 3 dimensi yang seperti nyata. Internet sendiri memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk saling berkomunikasi dengan cepat dan memudahkan manusia dalam berkomunikasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan perkembangannya zaman, komunikasi yang dilakukan tidak hanya sekedar bincang-bincang, tetapi komunikasi mengalami perkembangan dengan ditemukannya alat-alat teknologi. Yang kelima, pemancar dan penerima radio. Antena adalah sebuah antarmuka antara gelombang radio yang merambat melalui ruang dan arus listrik yang bergerak dalam konduktor logam dan digunakan dengan pemancar atau penerima. Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya atau pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Keenam, ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware atau software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. LAN atau Local Area Network. 2. MAN atau Metropolitan. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. Local Area Network atau LAN.
2. Metropolitan Area Network atau MAN. 3. Wide Area Network atau WAN. 4. Personal Area Network atau PAN. 5. Campus Area Network atau CAN. 6. Internet. 7. VPN atau Virtual Private Network. Adapun topologinya yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Ketujuh, saluran transmisi. Saluran transmisi adalah kabel khusus atau struktur lain yang dirancang untuk melakukan arus bolak-balik frekuensi radio, yaitu arus dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga sifat gelombangnya harus diperhitungkan. Transmisi yaitu sebuah pemancar atau transmitter telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar atau video dan suara atau audio sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima receiver TV di daerah yang tercakup atau tercover oleh pemancar TV tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.